Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para manusia mager dimanapun kalian berada, baik yang sedang berada di Mars, galau, putus, maupun yang sedang ngebangsat ayam tetangga. By the way, gimana kabar kalian semua? Semoga aja baik-baik aja ya. Kali ini saya akan membahas sekaligus mereview film bergenre horror action yang berjudul Shadow in the Cloud yang diperankan si cantik imut Chloe Grace Moretz dan disutradarai oleh seorang wanita bernama Rosianne Liang yang memiliki nama Sunda yaitu Henny Garut, berasal dari Tasikmalaya. Film ini mengeluarkan budget 7 miliar lebih, cukuplah buat beli mulut tetangga. Sebelum mulai, jauhkan sedikit layar, siapkan tisu magic, lalir, begin. Film diawali dengan seorang perempuan cantik bernama Gareth yang sedang membawa sebuah kotak misterius. Tak lama kemudian, sampailah ia di sebuah landasan pesawat dan melihat seseorang lalu tiba-tiba menghilang. Tak selang beberapa lama, Gareth mencoba menaiki kapal yang bergambar Bondon tersebut. Sesampainya di dalam, bukannya disuruh duduk atau ngopi-ngopi, ia malah disuruh turun oleh awak kapal botak, sebut saja Iwan Kampak. I'm assigned to this flight. This isn't a joyride, Missy. Get off now. What the hell is going on back there? I'm commissioned to this flight. Get off my fucking plane. Gareth pun membantah dan beralasan kalau ia ditugaskan oleh seorang mayor yang bernama Riget untuk mengantarkan kotak paket misterius tersebut. Seriously, what the hell is happening back there, guys? Is that a Dave? I can't hear shit. Akhirnya ia diperbolehkan ikut dikarenakan semua tempat duduk terisi. Ia diharuskan duduk di bawah kapal atau bisa dibilang kubah tempur. Gareth pun tak menolak asalkan paket yang ia bawa harus aman dari penjagaan mereka. Namun mereka menolaknya. Datang seorang pria Gans bernama Quaid kalau ia akan menjaga baik-baik paket tersebut. I got my package. Well, feel free to jump on the next plane. I'll guard it for you. Singkat waktu, sampailah Gareth di kubah tempur pesawat tersebut. Terlihat badai sedang terjadi di kejauhan dan Gareth melihat bayangan pesawat tepat di bawah kapal tempur tersebut. Terdengar di kokpit pesawat terjadi adu bacot antara kru dan pilot yang selalu meledek penampilan Gareth dikarenakan tangannya patah. Lalu mereka pun memperkenalkan diri, Don sang prajurit, Bekal si penembak ekor, Letnan Finn sang navigator, Sersan Botak Iwan Kampak si operator radio, dan sang kapten pesawat Rivers dan co-pilot William. Mereka terus mengejek Gareth dengan sebutan Bondon alias pelacur. Gareth pun tak tinggal diam dan membantahnya kalau ia adalah seorang tentara angkatan udara. Gareth pun tak bosan-bosannya menanyakan apakah paketnya aman. Terlihat kubah tempur tersebut berlubang dan Gareth mencoba menutupinya dengan sebuah kain. Keadaan di luar semakin buruk dan Gareth melihat seekor hewan bersayap yang menempel di sayap kanan pesawat tersebut. Ia pun melaporkannya. Silence, that's an order. Sir, I have a visual of something on the underside. Dikarenakan ketakutan, Quaid rela bertukar tempat dengan Gareth. Namun tuas pintu keluar sialnya patah. Non-negotiable, you come up to the cabin now. Yes, sir. Captain, with respect, we should keep our eyes peeled. Bukannya terbuka, tuas yang satunya kembali patah. Ia pun terkunci di dalam, sedangkan Quaid sedang mencoba membuka kubah tempur tersebut. Gareth pun melepas ikatan tangannya yang patah dan mengambil sebuah pistol. Tak lama kemudian, ia melihat pesawat tempur Jepang mendekat. Lalu apa yang terjadi? 400 feet below us in the clouds. Captain, do you copy? There's a Japanese IAT. Pintu kubah tempur tersebut terbuka oleh ulah si Master. Gareth yang sedang panik mencoba menahannya dengan jarinya. Sialnya, jarinya malah patah dan ia menembak monster tersebut.
Tak lama kemudian, sang kapten memarahi Gareth kenapa Gareth membawa sebuah pistol ke pesawatnya. Mereka pun terus menginterogasi, siapakah kamu sebenarnya, Nona? Namun Gareth kembali melihat pesawat tempur Jepang. Ia pun tak sempat menjelaskan siapa Gareth sebenarnya. Lalu Gareth pun meminta izin menembak ke sang kapten. Fire. Is that a joke? Sir, requesting permission to fire on enemy attacker. There's nothing out front, nothing out back. But Cash, she's going mad. Here, cool down. She was right! All stations report now! Pesawat Jepang berhasil Gareth lumpuhkan. Barulah mereka percaya kalau semua ucapan Gareth semua benar adanya. Di sela-sela keberhasilannya, tiba-tiba baling-baling kanan pesawat mati. Gareth pun menggerakkan kubah tempurnya ke bagian kanan. Lalu tiba-tiba ia melihat monster tersebut merusak semua jaringan kabel. Lalu apa yang terjadi? Was now malfunctioning. How should we proceed? Go and report what you actually see. Sir, it is in the smoke. Take your hand off your gun right now. I said back the hell off me. Jesus. Kotak misterius tersebut berisi bayi dari rahim Gareth sendiri. Gareth pun berusaha dipulangkan kembali. Namun ia menangis dikarenakan ia terus dikejar suaminya yang bernama Johnson yang ingin membunuh bayi tersebut. Gareth ingin membawa bayi tersebut ke pulau yang bernama Samoa. I was young when we got married, and I didn't know. The minute that he got me alone, he was gonna kill me. Ia pun berkata dari pertama naik, bayinya sudah ia bius supaya orang-orang tidak menyadari kalau di dalam kotak misterius tersebut berisi seorang bayi. Namun tiba-tiba terjadi kegaduhan di pesawat dan apa yang terjadi? I see them, they're splitting up, guys. What gun do I need to be on, man? All right, let's stick together with defensive fire. Did you hear that? I hear it. What the hell is that racket? On the fucking goddamn baby. Where the fuck is it? Musuh saling berdatangan. Gareth tak tinggal diam. Ia mencoba membuka pintu kubah tempurnya. Pesawat pun tiba-tiba berbalik badan sehingga Gareth bisa berjalan. Gareth mencoba menggapai kotak miliknya dengan sebatang besi. Ia pun berhasil. Sialnya, kapal berbalik badan kembali. Beruntungnya Gareth sampai di atas, namun ia berupaya pindah sisi tempat dikarenakan pesawat tempur musuh terus menembaki pesawat yang Gareth tumpangi. Ia pun sampai di tengah pesawat, lalu ia terjatuh. Namun ledakan pesawat tempur musuh membawanya kembali ke atas pesawat. Alhamdulillah. Tak sampai di situ, di pesawat para kru lagi rariweuh alias kewalahan datangnya si monster barbar yang mengobrak-abrik para kru pesawat. Gareth pun berhasil mengusir monster tersebut. Namun sang kapten pun tewas dan Gareth mencoba mendaratkan pesawat tersebut ke sebuah pulau dengan bantuan kru yang masih hidup termasuk co-pilot. Riggs is dead. Williams, head right! Head for the... Lalu apa yang terjadi? Akhirnya mereka berhasil mendarat dengan selamat. Namun karena benturan tersebut pesawat terbakar dan mencoba membakar bahan bakar yang ada di sekitar. Lalu apa yang terjadi? Mereka kembali selamat. Mereka berbincang kalau pertolongan segera datang. Namun tiba-tiba baku hantam pun terjadi antara Gareth dan monster. Alhasil dengan pukulan seitamanya, Gareth berhasil membunuh monster tersebut.
Di sisi lain, bayinya menangis edan-edannya. Akhirnya Gareth pun mengeluarkan analog kesayangannya. Dan film pun selesai. Gimana guys, film kali ini menguras kuota bukan? Nantikan film-film yang menarik yang Lalier sajikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.